misalkan sebagai contoh, misalkan asam HCl, bagaimana cara pemberian namanya ya. Saya kira yang penting adalah bisa saja asam klorida misalkan, atau hidrogen klorida dan sebagainya ya. Contoh yang lain misalkan asam nitrat misalkan sebagai asam oksi. Oke. Jadi asam nitrat atau hidrogen nitrat silakan saja, saya kira nggak masalah. Nah, seperti kita ketahui ada asam-asam oksi, yaitu asam-asam yang mengandung oksigen, oke, di mana nanti mengenai strukturnya kita akan pelajari di struktur molekul. Yang penting bagaimana cara memberikan nama daripada suatu asam, ya, oke. Jadi sebagai contoh misalkan asam nitrat, diketahui rumus molekulnya seperti ini. Kemudian kalau asam karbonat seperti ini dan seterusnya. Terus ada juga, nah ini asam sulfat atau sulfuric acid ya dalam bahasa Inggrisnya. Terus ada juga asam-asam oksi kan ya, asam-asam oksi yang tadi yang berkaitan dengan yang unsur pusatnya. Jadi unsur pusatnya memiliki bilangan oksidasi yang berbeda. Oke, sebagai contoh misalkan ini, yaitu perklorat. Sebagai contoh misalkan asam perklorat adalah ClO4. Kalau perhatikan Cl-nya di sana, kira-kira berapa bilangan oksidasi Cl? Ini mengingatkan saja di SMA. Plus 7. Plus 7. Oke ya. Makanya namanya perklorat. Oke. Kalau yang ini LO3 berarti bilangan oksidasinya Cl plus 5. Oke, plus 5. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengetahui bilangan oksidasi untuk sementara, yang penting namanya saja. Oke, karena di sini bilangan oksidasi Cl kurang atau ada di tengah, misalkan dalam hal ini 5, maka asamnya dikenal sebagai asam klorat, kan kira-kira situ ya. Kemudian yang lebih kecil lagi yaitu klorid, kan kira-kira itu ya. Kemudian asam hipoklorid, kan kira-kira situ ya, hipoklorid. Nah ini sebagai contoh saja asam-asam oksi. Oke, nah ini asamnya. Nah ini adalah sisa asamnya sebagai anion. Oke, jadi kalau kita perhatikan asam itu biasanya memiliki yaitu atom hidrogen atau yang melepaskan H+ di dalam air sesuai dengan teori asam basa menurut Arrhenius. Oke, saya kira nggak masalah. Basa juga sama. Oke, jadi logamnya dulu baru hidroksilnya ya, cara memberikan namanya. Oke, yaitu natrium hidroksida, yaitu kalium hidroksida atau potasium hidroksida, saya kira nggak masalah ya. Oke, perhatikan di sini barium hidroksida. Jangan bilang nanti barium dihidroksida, salah ya. Oke. Jadi bahasa selalu seperti ini sesuai dengan nama umumnya, karena ini merupakan suatu senyawa ionik kan ya. Oke, karena merupakan suatu senyawa ionik. Nah, bagaimana cara memberikan nama daripada suatu molekul yang bersifat ion? Beda dengan molekul-molekul yang bersifat molekuler, artinya berikatan kovalen, yaitu antara non logam. Oke, nanti ada tri, ada di, ada tetra, ada penta dan seterusnya. Saya kira itu sudah. Kemudian hidrat juga sama, ini sudah kemarin, yaitu namanya barium. Kalau kita perhatikan di sini barium klorida dihidrat, diperhatikan karena mengandung 2 molekul H2O di dalam molekulnya. Oke. Namanya lithium klorida monohidrat karena 1, perhatikan ya, 1. Jadi di sini ada ikatan, nanti ikatannya bisa saja nanti berikatan secara koordinasi, kira-kira seperti itu ya. Nanti dalam kaitannya dengan struktur apa namanya ikatan ya. Yang penting cara memberikan namanya. Kalau ini berarti magnesium sulfat heptahidrat, oke, karena mengandung 7 molekul air. Oke, saya kira nggak masalah sini ya. Itu strontium nitrat, perhatikan strontium nitrat. Ya, bukan nanti strontium dinitrat, salah ya. Strontium nitrat, tetra lah. Nah, beda dengan yang belakangnya tetra, ada tetranya. Oke, saya nggak masalah. Ya, ini cara pemberian nama. Berikutnya, saya kira ini ada di tabel.
yaitu nama-nama umum dan nama-nama secara sistematik, yaitu sesuai dengan IUPAC-nya kan kira-kira situ ya. Oke, saya kira ini sudah kemarin. Nah, ini sedikit mengenai gugus fungsi. Oke, ada gugus fungsi alkohol, ada gugus fungsi alkil. Oke, namanya pasti karena alkilnya namanya ada berasal dari metan, berarti metil, maka namanya berarti metil alkohol. Oke, metil alkohol atau dikenal sebagai kalau disingkat menjadi metanol. Ini kan singkatannya ya, metil alkohol jadi metanol. Oke. Berikutnya, nah ini adalah gugus alkil dari asal metan, jadi metil berarti. Oke. Nah ini adalah gugus fungsi amina, berarti adalah metil amina. Oke, metil amina. Nah kira-kira itu. Oke, metil amin. Oke. Metil aminah, boleh bahasa Indonesianya ya. Oke. Kemudian di sini ada metil, ada karboksilat, perhatikan. Oke, namanya metil karboksilat. Nah, biasanya jarang dikenal sebagai metil karboksilat karena ada nama dagangnya yang lebih terkenal, yang dikenal sebagai apa? Yaitu asam asetat. Oke, nah selain 3 ini ada gugus fungsi yang lain. Kemarin sudah di ini ya untuk mengenalkan saja, yaitu ada gugus keton, perhatikan. Oke, ada gugus keton sesuai dengan R ini alkilnya ya. Oke, ada gugus, kalau R-nya saya ganti. Oke, R-nya saya ganti 1 dengan H. Oke, namanya apa dek? Gugus fungsinya? Aldehid, Pak. Aldehid, oke ya. Oke, sedangkan berikutnya kalau saya ganti seperti ini. Oke. Nah, gitu sekarang. Oke, R-nya bisa antara kiri dan kanan bisa beda atau bisa sama. Oke, gugus apa namanya ini, Dek? Ester, Pak. Ester. Oke, jangan lupa ya. Itu ester adalah reaksi antara, perhatikan, OH, alkohol, dengan yaitu karboksilat. Perhatikan. Ya, anggap aja ini aksen. Nah, ini ya. Oke. Jadi alkohol dengan karboksilat itu nanti akan menghasilkan molekul kecil, yaitu air dan ester, ya, dan ester. Oke. Kemudian bisa juga reaksi antara amina. Nah, perhatikan ini amina dengan karboksilat. Oke, menghasilkan gugus apa, Dek? Amida, Pak. Amida. Oke, rumus umurnya adalah, saya bisa tuliskan amida. Oke, perhatikan amida. Nah, seperti itu ya. Oke, gugus adalah amida. Oke, nah di samping itu juga ada tadi keton sudah kaitannya dengan karbonil. Oke, nah inilah beberapa tambahan yang berkaitan dengan senyawa-senyawa organik. Nanti masih banyak lagi ya. Oke, mungkin nantilah ya, bukan. Yang penting bagaimana cara pemberian nama daripada suatu senyawa-senyawa organik yang memiliki gugus fungsi ya. Bisa saja nanti gugus fungsinya berikatan rangkap, oke, ada rangkap 2, ada rangkap 3, dan seterusnya. Oke, saya kira itu nanti aja. Oke, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya, ke kaitannya dengan stokiometri sekarang ya. Oke, mana kok ini? Stokiometri. Oke, bisa kelihatan slide saya sekarang lagi? Hubungan massa dengan reaksi kimia ya. Jadi bagaimana suatu zat misalkan antara A dan B yang memiliki massa tertentu kemudian menghasilkan produk. Kemudian berapa massa produk yang dihasilkan. Oke, itu yang kita sekarang lihat.
Oke, nah sekarang ini, jadi bagaimana mengubah misalkan suatu atom, satu unsur, atau suatu molekul dalam suatu senyawa ya berinteraksi satu sama lain sehingga menghasilkan nanti produk, apakah dalam jumlah atom, apakah dalam jumlah mol, atau dalam jumlah gram, kan kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya? Saya kira ini semua sudah dapat ya. Yang penting ini mengingatkan saja. Oke, perhatikan. Sebelum menginjak itu ada istilah apa yang dikenal sebagai massa atom, atau berat atom. Sekali lagi ya, untuk mengingatkan sekali lagi, di dalam kimia massa atom praktis dianggap sama dengan berat atom. Walaupun kalau di fisika berat atom kan berkaitan dengan posisi, yaitu gravitasi ya. Ya, di dalam kimia sering disebut massa atom atau berat atom, sama saja. Kira-kira seperti itu. Nah, biasanya massa atom dinyatakan satuannya dengan yaitu massa atom per unit, kan kira-kira AMU ya, atomic mass unit. Satu satuan massa atom. Satu satuan massa atom atau SMA lah dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, sekarang kenapa digunakan sebagai standar adalah karbon 12? Karena karbon 12 adalah yang paling stabil ya, dibandingkan dengan yang lain-lain, kira-kira itu. Makanya di sini selalu menggunakan pengukuran pasti menggunakan standar, perbandingan, kira-kira itulah ya. Makanya perbandingan massa biasanya sering digunakan adalah karbon 12, karbon 12. Oke, nah ini perhatikan. Jadi dalam satu atom karbon, maka masanya itu sama dengan 12 AMU, satu atom. Jadi satu satuan massa atom untuk karbon 12. Nah, nanti kaitannya dengan gram bagaimana? Nah, yang sebentar dulu. Kalau yang hidrogen, nah karena kita tahu massa daripada atom hidrogen itu kira-kira 1,008 AMU, maka satu atom adalah segini. Kalau oksigen, ya mungkin dibulakan sedikit, itu 16 ya. Nah, sekarang bagaimana mengubah dalam satuan mol? Nah, perhatikan. Sekarang berikutnya, sebelum menginjak ke gitu, bagaimana menentukan yaitu massa atom dari suatu zat. Bagaimana menentukan atom satu zat? Yang lainnya sudah ada ya di dalam susunan berkala ya. Nah, prinsipnya itu menggunakan spektroskopi massa yang sekarang kita kenal. Spektroskopi massa. Jadi dalam spektroskopi massa nanti kita bisa menentukan kelimpahan. Nah, ini adalah kelimpahan. Kemudian dari spektroskopi massa juga kita bisa menentukan massa atom, yaitu isotopnya. Massa atom isotop. Nah, ternyata kalau dicek yaitu atom lithium, nah ternyata di sini mengandung 2 isotop keluar dari alatnya, kira-kira gitu ya, dengan komposisi yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa menentukan massa atom rata-rata dari lithium. Massa atom rata-rata. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kelimpahan dikali dengan massa masing-masing isotopnya, kemudian baru dirata-ratakan, kan kira-kira ya kata kelimpahannya. Nah, sebagai contoh misalkan jadi 7,42, nanti dibagi 100, kira-kira itu dikalikan massanya, baru ditambah ini, kali dengan massanya dibagi 100, kan kira-kira itu ya, sehingga rata-ratanya adalah seperti itu. Jadi
bagaimana cara menghitung dari hasil percobaan dengan menggunakan spektroskopi massa. Sebenarnya banyak cara untuk menentukan massa atom rata-rata. Nah, karena yang paling baru atau paling modern adalah menggunakan spektroskopi massa, maka ya udahlah ini dikenalkan. Oke, kalau yang lainnya nanti bisa dilihat di textbook-nya lah kira-kira itu ya. Apalagi textbook lama-lama kalau lengkap sekali. Oke, nah ini semua yang ada di sini, perhatikan, oke, perhatikan yang ada di bawahnya ini, itu merupakan massa atom rata-rata. Oke, massa atom rata-rata, kira-kira segitu yang ada yang paling stabil, kira-kira segitu ya. Oke, walaupun di dalam eksperimen bisa ditemukan beberapa isotop, kan isotopnya ada yang stabil, ada yang tidak stabil, kan kira. Nah, yang paling stabil nanti itulah dirata-ratakan kira-kira situ. Oke, nah tadi kan seperti tadi inilah massa atom rata-rata dari hasil perhitungan tadi, semua pokoknya ini ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa dalam menentukan jumlah partikel yang berkaitan massa, ada istilah kaitannya dengan jumlah. Kita mengenal namanya dus. Satu dus isinya berapa? 12 ya. Satu dus kalau beli makanan gitu ya. Saya beli jumlahnya misalkan roti bulat misalkan ya. Atau di ya roti yang biasa yang ada di toko. Isinya 12, ada isi 6 dan sebagainya. Kalau yang 2 ya namanya satu pasang kan kira-kira seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, di dalam kimia ada juga hal seperti itu yang sering kita kenal mol. Ya, saya kira sudah semua tahu mol. Mol itu menyatakan jumlah partikel. Nah, kalau satu mol berapa isinya, Dek? Berapa buah? 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan bilangan Avogadro ya. Itu sama dengan bilangan Avogadro, yaitu jumlahnya sama dengan 6,2 10 pangkat 23 buah. Ya, buah. Satuannya buah ya. Unit kira-kira ya. Nah ini khusus untuk satuan kimia, yaitu zat kimia, itu satuannya mol. Bahwa di dalam 1 mol itu sama dengan 6,02 10 pangkat 23 buah partikel. Nah, partikel kan, partikel bisa ion, bisa molekul, bisa atom kan kira-kira. Nah, ini sebagai standar saja, karena sering kita menggunakan karbon 12 yang paling stabil. Maka 1 mol yang dimaksudkan 1 mol adalah jumlah zat yang mengandung sejumlah tertentu daripada atom-atom, yaitu contohnya dalam hal ini 12 gram karbon 12. Jadi kalau 12 gram karbon 12 itu berapa mol? Pasti 1 mol ya. Nah, berapa partikel? Ya, karena kita tahu itu 1 mol, ya itu sama dengan bilangan Avogadro. Nah, perhatikan di sini. 1 mol zat apa saja, jumlah partikelnya sama dengan jumlah bilangan Avogadro. Satuannya di sini partikel ya, partikel. Partikel, satuannya partikel. Karena partikel itu bisa bermacam-macam, jadi bisa ion, bisa atom, bisa molekul dan seterusnya, ya. Nah, ini untuk menghormati salah satu orang yang terkenal ya dalam ilmu kimia, yaitu dikenal sebagai Avogadro, ya. Saya kira nggak salah ya. Nah, sekarang berapa massa molar? Nah, artinya massa per mol. Nah, dinyatakan dalam satuan gram. Nah, kalau kita perhatikan di sini sama dengan berapa mol
Misalkan telur dalam gram, kan kira-kira berapa mol tembaga dalam gram, 1 mol misalkan, dan seterusnya ya. Oke, nah, ini bisa bermacam-macam. Oke, nah sekarang bisa atom dan seterusnya. Oke, nah perhatikan di sini. 1 mol karbon 12 yang paling stabil, kita tahu jumlahnya sama dengan bilangan Avogadro atom. Oke, dan ini pasti sama dengan 12 gram. Nah, kalau satu atom ini namanya AMU, satu satuan massa atom. Oke, atau SMA. Oke, saya kira nggak masalah ya. Kalau satu atom satuannya adalah AMU atau SMA, kalau 1 mol ya satuannya gram, kan gampang saja kan? Ya, oke, ininya ya. Oke, saya kira nggak masalah. Ini hanya memperkenalkan saja biar nggak salah nanti. Oke, jadi 1 mol daripada karbon 12, oke, atom karbon 12 maksudnya itu 12 gram. Kalau satu partikel berarti 12 AMU. Oke. Jadi kita bisa apa namanya? Jadi oke, kaitan satu dengan yang lain ya. Yang penting 1 mol sama dengan 6,2 10 pangkat 6,02 maksudnya ya. 10 pangkat 23 partikel. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, sama dengan ini juga, mol litium dan seterusnya. Oke, jadi kaitannya antara massa atom, arti massa per atom dengan massa per mol. Nah, itulah ya. Oke, kalau AMU jadi adalah massa per atom, sedangkan gram massa per 1 mol. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, saya kira ini untuk 1 mol masing-masing. Nah, ini karena kita menggunakan perbandingan karbon, oke, maka kita bisa ngecek. Oke, nah ini tadi kan, oke. Jadi untuk 1 atom karbon kira-kira berapa gram, kan kira-kira situ ya. Oke. Tinggal dihapus saja. Oke, artinya tadi kan 1 AMU. Oke, nah ini sebenarnya dia tinggal dibolak-balik. 1 AMU artinya kan berkaitan dengan 1 partikel ya. Oke, jadi yang penting kita ingat bahwa 1 mol itu sama dengan yaitu 6,0210 pangkat 23 partikel gitu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang 1 partikel ya jelas di sini sama dengan yaitu 1/6,0210 pangkat 23 kan kira-kira itu ya, mol ya. Oke. Ya, itu sama saja dibolak-balik dan seterusnya. Oke. Saya kira nggak masalah. Nah, ini penting. Bagaimana mengubah? Oke, mengubah dari massa menjadi mol. Nah, karena mol ini penting sekali. Kalau sudah mol, kita bisa bergerak kemana saja. Apakah ke volume, apakah ke jumlah partikel, apakah ke massa, dan seterusnya ya. Oke, jadi dari massa, misalkan unsur, kita mengubah menjadi mol, tinggal dibagi dengan berat molekul. Sebaliknya, dari mol ke massa, tinggal kalikan berat molekul. Kan kira-kira situ ya. Begitu juga ada yang lain. Oke, dari mol mau ke jumlah atom. Ya, tinggal kalikan dengan bilangan Avogadro. Begitu juga sebaliknya. Dari sini juga kita bisa mencari volume atau volume gas misalkan. Ya, oke. Yaitu apakah suhunya berapa, tekanannya berapa. Nah, pada STP, tinggal dikalikan dengan apa? Yaitu 22, berapa ya. Oke, ini nggak perlu lah ya. Yang penting kaitannya dengan yaitu gas ideal, nanti kita anggap aja gas ideal. Oke, jadi saya ulang sekali lagi, mol itu sangat penting sekali karena berkaitan dengan reaksi nanti. Oke, kalau massa malah tidak begitu penting karena massa nanti tidak berkaitan dengan stoikiometri nanti ya. Yang berkaitan adalah ini. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, saya kira nggak
Jadi massa mol atau massa molar satuannya adalah gram per mol. Oke, saya kira nggak masalah. Bilangan Avogadro saya kira. Nah, ini sekarang contoh. Oke. Berapa atom dalam 0,551 gram kalium? Gampang kan? Ya. Ini awal-awal saja dulu. Gampang ya? Jadi langsung saja ya biar ini. Jadi 1 mol seperti kita ketahui massa atom daripada kalium adalah 39,1 gram per mol. Oke, nah sekarang kalau diketahui segini ya, maka kita jadikan mol dulu kan kira-kira situ ya. Oke. Jadi perhatikan segini gram berapa mol? Nah, pasti tahu kan ya? Kita peroleh molnya. Kalau molnya tahu, tinggal kalikan dengan bilangan Avogadro kan ya kira-kira itu ya, sehingga jumlah atomnya kita tahu. Oke, satuan ini jadi masukkan semua, hapus-hapus. Nah, pasti satuannya dalam atom. Oke, dari massa kita cari molnya, dari molnya kita bisa mencari jumlah atom. Oke, saya kira nggak masalah. Berikutnya adalah massa molekul. Nah, ini kan kaitan dengan senyawa. Oke. Kalau tadi kan kaitannya dengan unsur. Oke. Massa molar daripada suatu molekul ya sama dengan massa daripada zat yang bersangkutan dalam satuan gram. Kan kira-kira itu ya. Kalau satu partikel, ya itu satuannya amyu nanti. Oke. Kita contohnya. SO2. Oke, perhatikan, karena SO2 terdiri dari S dan O, oke, kita tahu S-nya satu partikel S, satuannya atau unit masanya adalah 32 rata-rata ya, 32,07 amyu. Oke. Nah, ini sama dengan segini atom, kan kira-kira situ. Oke, tinggal mengalihkan saja sekarang. Oke, pokoknya nggak usah ikutin yang ini ya, yang penting
Oke, dari mol ini, dari gram ini kita jadikan mol. Oke. Nah, tadi kan ini pasti satuannya mol ya. Oke, kita hapus-hapuskan. Mol daripada ini kan maksudnya kita bisa hapus, pasti satuannya mol. Nah, dari mol, berapa mol hidrogen? Kan kira-kira itu ya. Nah, berapa mol hidrogen? Karena kita tahu 1 mol daripada zat ini mengandung 8 mol hidrogen. Nah, dari sini baru dikalikan dengan bilangan Avogadro. Kan kira-kira seperti itu. Makanya kita bisa mencari jumlah daripada atom H. Oke, jumlahnya kalau dihitung pasti berkaitan dengan atomnya ya. Oke, nah pasti kan ya 5,810 pangkat 24. Oke, saya kira nggak masalah. Hanya untuk mengingatkan sekali lagi, hanya mengingatkan SMA ya. Kita lanjut. Nah, sekarang rumus atau massa molekul, massa formula. Nah, kalau massa formula biasanya sering berkaitan dengan senyawa ion. Tadi kan ya, senyawa ionik. Oke, contohnya senyawa ionik. Nah, seperti NaCl. Oke, NaCl. Kita tahu massa formula daripada NaCl pasti kira-kira yaitu 23, yaitu 22,99 ditambah dengan Cl 35, oke totalnya 58,44 ya, AMU. Jadi satu formula, jadi satu rumus NaCl, satu biasanya tidak disebut molekul ya. Jadi NaCl itu tidak disebut sebagai molekul, tapi formula. Oke. Karena apa? Karena dia ion. Jadi satu formula NaCl, massa ininya adalah sebesar ini. Kalau 1 mol ya tinggal dalam bentuk gram. Kan kira-kira situ ya, sama persis, tidak ada bedanya. Nah, kenapa sedikit dibedakan antara massa molekul dengan massa formula? Ya karena NaCl berkaitan dengan senyawa ion ya. Nah, biasanya senyawa ion itu sebenarnya hampir sama saja, tidak ada bedanya, hanya kita tahu bahwa senyawa ion itu di mana kadang-kadang tidak memiliki rumus empiris kan kira-kira gitu ya. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, sama saja, tidak ada bedanya. Nah, ini sebagai contoh. Berapa massa formula dari kalsium fosfat? Ini langsung saja ya, biar ini yang cepat. Jadi satu unit formula, yaitu satu partikel daripada kalsium fosfat, itu nanti massanya, nah ini, jadi ada 3 kalsium, oke, dikalikan dengan massa atomnya, ada 2 fosfor dikalikan dengan massa atomnya, kemudian ada 4 oksigen, jadi 8 jadi ya, oke, 8. Jadi 16, totalnya adalah segini, AMU. Jadi 1 unit rumus kalsium fosfat, oke, massanya adalah 310 AMU, perhatikan, karena 1 partikel. Oke, nah kalau dalam 1 mol berapa? Ya tinggal dikalikan dengan dinyatakan gram, kan kira-kira situ ya. Oke, itulah yang kaitannya dengan massa atom, massa molekul, dan massa rumus daripada senyawa ion. Nah, ini adalah alat spektroskopi massa, Dek. Oke, prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Oke, kalau ada sampel, ya sampel kita masukkan di sini, kemudian nanti dibuat menjadi gas. Oke. Nanti dari gas yang mengalir ini ya nanti akan akan dipecah kira-kira itu sesuai dengan medan magnet. Dari medan magnet tergantung nanti beratnya, ya, berat isotopnya berapa. Kan satu unsur biasanya terdiri dari kadang-kadang 1 isotop, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah, dari medan magnet ini maka setiap isotop itu akan dibedakan, oke?
akan dibedakan. Nanti akan keluar yaitu jenis isotopnya apa saja dan intensitasnya berapa. Maksudnya intensitas itu kaitannya dengan kelimpahan. Oke. Nah, prinsip kerjanya ini yaitu berkaitan dengan massa di sini. Jadi kaitannya energi kinetik. Energi kinetik ini berkaitan dengan kecepatan. Oke, karena massanya besar, oke, karena energi kinetiknya sama, kalau massanya berbeda atau massa isotopnya berbeda, pasti kecepatannya akan berbeda. Semakin besar massa tersebut, oke, dia pasti semakin lambat, pasti akan keluar ke dalam ke layar kira-kira situ, oke, akan terdeteksi akan paling lambat kira-kira. Nah, ini sebagai contoh saja. Kalau massanya semakin besar, berarti waktu yang diperlukan pasti akan semakin banyak gitu ya, karena kecepatannya semakin rendah. Kan kira-kira seperti itu. Nah, sehingga, nah ini contoh saja neon misalkan. Kalau neon kita lewatkan ke dalam suatu dibuat sampel gas, kemudian dilewatkan magma magnet. Nah, ternyata di sini terdeteksi ada 3 buah isotop. Ada 3 buah isotop. Nah, ini adalah di layarnya. Nah, masing-masing isotop. Nah, ini masing-masing isotop, yaitu ada isotop ini yang keluar paling cepat. Ini keluar yang paling cepat. Artinya mengandung massa isotop adalah 20. Kemudian ada yang kecil sekali di mana massa isotopnya adalah 21. Dan berikutnya massa isotop neon yaitu yang mengandung 22. Nah, yang ini persentase ini berdasarkan kelimpahannya, intensitasnya. Perhatikan, kalau intensitasnya tinggi, oh berarti dia jumlahnya banyak, kan kira-kira seperti itu. Kalau intensitasnya rendah, berarti ini 0,26, berarti sangat kecil di sini kira-kira. Sedangkan ini kan 8, berarti lumayan kan ya. Oke, bisa ngikutin deh ya. Nah, alat ini dikenal sebagai spektroskopi massa. Oke, nah dari sini kita bisa menentukan berat atom atau massa atom rata-rata daripada neon. Oke, sesuai dengan perhitungan tadi. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi karena energi kinetik yang diberikan di sini adalah sama, berarti, oke. Kemudian karena kecepatan di sini bergantung daripada massa, jelas massa isotop yang lebih besar pasti akan keluar lebih lebih lambat ya. Jadi kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan massa isotop yang lebih besar, kira-kira seperti itulah ya. Nah, dari sini akan keluarlah yaitu banyak isotop. Kemudian dari intensitas itu kaitannya dengan kelimpahan, banyaknya atau komposisinya berapa, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini contoh adalah kaitannya dengan neon yang berat molekulnya paling rendah, kira-kira itu, atau nomor massa yang paling rendah yang keluar isotopnya. Oke. Kemudian ini yang paling paling berat kira-kira itu kan ada 22 kan ya. Oke. Kemudian ini yang sedang kira-kira itu. Oke. Nah, dari sini kita bisa menjumlahkan. Bisa kita jumlahkan berapa jumlahnya deh berat atom. Jadi massa atom daripada neon, perhatikan. Jadi massa atom rata-rata daripada neon. Oke. AR ya, nggak tulis saja AR ya. AR daripada neon berapa? Yaitu 0,92 dikali dengan berapa? Oh, maaf. 90,92 ya, maaf. Jadi 90,92 dibagi 100 kan persen ya, dikali dengan 20 ditambah dengan berapa? 0,26 dibagi 100 kali dengan 21
plus yaitu 0,8 ya, 8 maksudnya 8,82 dibagi 100 kali dengan 22. Nah, ini dijumlahkan. Oke, kita dapat yaitu massa atom daripada neon. Oke, apakah dalam satuan mu atau dalam satuan gram? Oke, sama saja. Bisa ngikutin deh ya. Halo? Bisa Pak. Bisa ya, oke. Ya, oke. Kita lanjut kalau gitu. Ya, kalau ini sudah. Nah, sekarang persen komposisi. Oke, persen komposisi di dalam suatu senyawa. Ya. Nah, ini kaitannya dengan jumlah N, berapa atom, kira-kira jumlah atom yang kita mau tentukan. Dikalikan dengan massa molar daripada unsur yang bersangkutan dibagi massa molar daripada senyawa yang bersangkutan dikali 100%. Contoh misalkan, nah ini di dalam kaitannya C2H6O. Oke, misalkan seperti itu. Nah, perhatikan berapa persen karbon misalkan di sini, perhatikan. Persen karbon saya bisa hitung dengan yaitu 2 kali massa atom karbon dibagi dengan massa total dikalikan dengan 100%, kan kira-kira gitu ya. Jadi jumlah atomnya berapa, karbonnya itu ada 2 kali massa atomnya, jadi massa atau AR-nya ya dalam mol dibagi total kali 100%. Nah, sama dengan ini ya. Nah, adik-adik harus sudah membiasakan bagaimana cara menghitung komposisi ya. Begitu juga hidrogen. Nah, hidrogen juga kita bisa hitung. Jadi hidrogennya kita bisa hitung seperti itu, 6 dikali dengan massa atom hidrogen dibagi massa total kali. Oke. Nah, sisanya oksigen berapa? Ya tinggal 100% dikurangi ini. Oke. Jadi tinggal 100% dikurangi itu sehingga sama dengan 34,72. Oke, saya kira nggak masalah. Tolong ya karena ini sering akan digunakan dalam stokiometri ya. Oke, jadi totalnya harus 100% ya. Totalnya pasti harus dalam 100%. Oke. Oke, nah ini adalah bagaimana menghitung dari menghitung komposisi, maksudnya dari hitung komposisi kita bisa menentukan rumus empiris. Kalau tahu massa molekul kita bisa tahu rumus molekulnya, kan kira-kira gitu ya. Oke. Jadi dari massa persentase kita bisa mencari molnya, tinggal dibagi dengan massa atom dari masing-masing unsur. Kemudian dari perbandingan mol, oke, kita bisa mencari rumus empiris. Perhatikan. Dari rumus empiris, kalau tahu massa molekul, kita tahu rumus molekul. Ya, ingat ya di SMA ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Dari persentase massa, kita bisa mencari perbandingan mol. Dari perbandingan mol masing-masing kita bisa mencari rumus empiris. Ya, rumus empiris adalah perbandingan yang paling kecil atau yang paling sederhana dari atom-atom penyusun senyawa tersebut. Kemudian dari massa molekulnya dan rumus empiris, maka kita bisa mencari rumus molekul. Ya, oke. Mudah-mudahan ini mengingatkan kembali. Oke. Hitung rumus empiris atau cari rumus empiris dari persentase atom-atom yang diketahui sebagai berikut. Oke, kaliumnya mengandung 24,75%, Mn-nya 34,77%, dan seterusnya. Ini langsung udah dalam persen ya. Jadi persentase massa bila diketahui adalah segitu. Silakan D sambil jalan.
berapa rumus empiris? Bagaimana rumus empiris dari persentase massa sesuatu senyawa atau suatu rumus molekul, rumus formula, bila diketahui kaliumnya mengandung 24,75%, Mn-nya 3477, dan sisanya adalah oksigen. Silakan deh, saya kasih waktu 3 menit. Nah, mengenai kalium, rumus empirisnya Pak, K-nya 1. Ya, K-nya 1, Mn-nya 1, Mn-nya 1, O-nya 4. 4. Oke. Nah, ini harus tahu massa atom dari masing-masing unsur ya, benar nggak? Iya Pak. Harus tahu massa atom masing-masing unsur. Nah, massa atom biasanya kalau ujian nanti akan dikasih ya di datanya. Kalau sementara ya lihat ada di dalam susunan berkala. Kalau kalium udah umum, kita tahu kira-kira 39, berapa gitu ya. Kalau oksigen 16, Mn berapa deh? 54,9. Massa atomnya? Oh, 59. Oke, coba kita cari ya. Oke, jadi jumlah mol K dari kalium ya tinggal di persennya. Ini kan persentase, anggap aja. Nah, anggap saja dalam 100 gram ya, dalam 100 gram ini misalkan, maka pasti ada 24,75 gram kalium ya. Oke. Jadi dalam 100 gram senyawa ini, maka massa kalium yaitu 2475 gram. Oke. Nah, dengan mencari, itu dengan cara membagi massa atomnya, maka kita bisa mencari mol ya. Karena kita tahu massa molar daripada kalium kan 39,10 gram. Jadi kalau tahu massanya segini, maka saya bisa mencari molnya. Oke. Begitu juga untuk yang Mn. Oke. Kalau dalam 100 gram total ini diketahui totalnya, maka massa daripada Mn 3,77 gram. Nah, dengan membagi massa atomnya sendiri, maka kita mencari molnya. Oke. Begitu juga oksigen. Oke. Oksigen. Oke, dalam 100 gram total massa daripada senyawa ini, maka saya bisa mencari gram oksigen. Kalau gram oksigen sebesar ini, maka saya bisa ganti atau bagi dengan massa atomnya, maka saya bisa mencari molnya. Nah, perbandingan mol ini yang paling kecil, perbandingan mol yang paling kecil, maka itu dikenal sebagai rumus empiris. Oke, rumus empiris. Nah, ini perbandingannya, perhatikan. Oke. Perbandingannya ya sama-sama dibagi ini misalkan, maka perbandingannya adalah yaitu K1, oke, dibulatkan, Mn adalah 1, dan perhatikan O adalah 4. Jadi rumus empirisnya saya bisa tuliskan di sini K M O4, kan kira-kira itu ya rumus empirisnya. Nah, kebetulan ini adalah senyawa ion. Nah, sekali lagi, kebetulan ini adalah senyawa ion, maka rumus empiris daripada senyawa ion pasti sama dengan rumus molekulnya ya. Khusus untuk senyawa ion. Tapi kalau senyawa bukan senyawa ion, misalkan yang berikatan kovalen atau non logam misalkan, antara non logam pasti bisa saja mengandung rumus empiris bisa berbeda dengan
rumus molekul. Oke, saya kira nggak salah. Oke, KMNO4. Nah, sekarang kaitannya dengan senyawa organik. Kalau saya punya etanol, perhatikan deh, ada etanol. Kita tidak tahu rumus etanol itu apa, kan kira-kira seperti ya, anggap aja tidak tahu. Kemudian dibakar. Nah, ini dibakar. Kalau dibakar pasti ada reaksi dengan oksigen, ya. Kemudian dipanaskan. Nah, di sini nanti akan menghasilkan. Jadi uap air yang dihasilkan kemudian terabsorpsi ke dalam suatu pengabsorben. Kemudian CO2-nya juga yang lewat juga terabsorpsi dalam suatu absorber. Sedangkan sisanya adalah O2 yang keluar. Kan kira-kira ya. Oke, bisa ngikutin ya. Kalau saya punya suatu zat, apalah zatnya dibakar. Kalau dibakar artinya bereaksi dengan oksigen. Maka di sini kalau ada pembakaran pasti menghasilkan H2O, CO2, tergantung daripada zatnya di sini ya. Oke, bisa saja menghasilkan N, bisa saja menghasilkan NO2, bisa saja kan kalau ada N-nya. Kalau ada fosfatnya bisa saja P2O5 misalkan, bisa saja. Oke. Nah, dari sini, nah perhatikan, kalau saya bakar 11,5 gram etanol, nah kira-kira berapa H2O dan CO2 yang dihasilkan? Kalau saya bakar atau berapa persentase? Ya, nanti bisa saja kan ya, oke. Jadi kalau saya dibakar 11,5 gram etanol, maka dihasilkan segini, 22 gram CO2 dan 13 gram H2O. Nah, setelah dikoleksi ya, artinya sudah ditimbang, dianalisis, kira-kira seperti itu. Oke, nah dari sini kita bisa menentukan atau hubungan satu dengan yang lain. Perhatikan. Jadi dari pembakaran ini, ya perhatikan menghasilkan H2O dan CO2. Oke, dari gram CO2 yang dihasilkan, saya bisa tahu gram daripada karbonnya. Jadi gram jadikan mol, dari mol CO2 kita tahu mol karbonnya. Dari mol karbon tahu, kita tahu massa karbon. Begitu juga dari H2O. Oke, dari H2O, jadi gram H2O kita bisa tahu H-nya. Oke, nah oksigennya berapa? Ya tinggal nanti dikurangi saja kan ya. Oke, jadi oksigen saya bisa tahu yaitu massa sampel kurangi dengan massa karbon dan hidrogen. Oke, sekali lagi massa oksigen bisa diketahui dari massa sampel dikurangi dengan massa karbon dan hidrogen. Nah, kalau massa oksigen sudah tahu, saya bisa mencari rumus empiris daripada etanol. Oke, saya bisa mencari rumus empiris daripada etanol. Nah, inilah rumus empirisnya. Oke, nah ini kan baru belum perbandingan terkecil ya. Oke, karena ini masih merupakan apa namanya desimal. Jadi yang paling kecil, nah tinggal dibagi 0,25. Oke, yaitu, nah inilah rumus empiris daripada C2H6O. Bisa ngikutin deh? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, ya. Oke, pokoknya dari ini kan kaitannya dengan rumus apa molekul-molekul yang berikatan kovalen. Artinya senyawa-senyawa organik, ya. Nah, di sini bisa saja nanti rumus empiris akan berbeda dengan rumus molekulnya. Nah, dari rumus empiris dengan mengetahui massa molekulnya, maka saya bisa mencari rumus molekul, ya, rumus molekul. Oke, saya kira nggak masalah nanti satu. Oke, nah berikutnya kaitannya dengan reaksi kimia sekarang. Oke, baru menghubungkan antara massa zat dengan reaksi kimianya itu sendiri. Oke,
Jadi reaksi kimia itu biasanya menggunakan simbol zat kimia, kemudian bagaimana perubahannya, ya perubahan antara bereaksi dan menghasilkan produk. Oke. Nah, kemudian bagaimana persamaannya, kan kira-kira situ ya. Jadi jumlah atom sebelah kiri, sebelah kanan harus sama, kan kira-kira situ ya. Jadi dari pereaksi, kemudian bereaksi, oke, menghasilkan produk. Produknya tentu produk baru ya, oke, beda dengan pereaksinya. Maka reaksi tersebut dikenal sebagai reaksi kimia. Oke, nah kalau persamaan kimia ya bagaimana persamaan antara pereaksi dan produknya sehingga jumlah atom-atom sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama. Oke, nah ini sebagai contoh saja. Oke, jadi kalau ada hidrogen, nah ini kan gas hidrogen ya, 2 atom masing-masing bereaksi, nah, ada 2 molekul maksudnya, bereaksi dengan oksigen, 1 molekul, oke, akan menghasilkan 2 molekul air, kan kira-kira situ. Jadi 2, nah bisa dituliskan dalam ini, 2 molekul hidrogen dengan 1 molekul oksigen akan menghasilkan 2 molekul air, kan kira-kira itu ya sesuai dengan reaksinya. Oke, jadi ada pereaksi, ada produk. Oke, nah bagaimana menyelesaikan contoh reaksi? Nah ini sekarang, bagaimana menyelesaikan persamaan reaksi? Oke, yang paling sederhana adalah yaitu mengoksidasi daripada yaitu Mg. Mg bereaksi dengan oksigen pasti menghasilkan MgO ya. Oke. Kenapa MgO? Nah, nanti kaitannya dengan struktur atom, struktur molekul. Mg karena ada di golongan 2 ya, yaitu alkali tanah. Pasti dia positif 2. Kalau O karena di golongan 6 dia bisa menerima 2 elektron, pasti dia minus 2. Oke, MgO. Nah, ini termasuk senyawa apa, Dek? Masih ingat? Senyawa apa namanya ini? Ionik. Jenisnya maksudnya? Ionik. Oke, ionik ya, logam dengan non-logam. Oke, berarti nanti ada yang melepaskan elektron, ada yang menangkap elektron. Jadi ada ion positif, kation, dan ion negatif. Oke. Nah, menyelesaikan persamaan reaksi ya ini sederhana banget ya. Oke. Karena ini adalah MgO, karena ini 2 ya tinggal dikalikan 2 baru ini kan gitu ya. Oke. Saya kira nggak masalah. Oke. Nah, sesuai dengan reaksi. Nah, sesuai dengan ini 2 atom Mg bereaksi dengan 1 molekul O2 menghasilkan 2 unit MgO, kan sesuai reaksinya. Ini penting sekali kaitan dengan mol nanti ya. Oke. Bukan gram. Dalam itu harus kaitan dengan mol. Nah, artinya apa? Nah, ini 2 mol Mg akan bereaksi dengan 1 mol O2 dan menghasilkan 2 mol MgO. Kan itu ya? Oke, sesuai dengan reaksinya. Oke, saya ingin mengulang saja. Nah, sekarang artinya apa? 48,6 gram Mg pasti habis bereaksi dengan 2 gram O2. Oke? Karena ini kan 2 mol pasti sama dengan 48,6 gram. Kalau 1 mol oksigen berarti 32 gram. Dan hasilnya, ya perhatikan di sini, 80,6 gram MgO. Artinya apa? Massa zat sebelum dan setelah reaksi harus sama. Oke? Nah, itulah hukum Lavoisier. Oke? Jadi masih tetap berlaku. Oke. Jadi tidak berlaku langsung di sini 2 gram akan memerlukan 1 gram akan menghasilkan 2 gram. Ya, sekali lagi ini tidak berlaku, perhatikan. Oke. Yang berlaku adalah perbandingan mol. Oke, sesuai dengan persamaan reaksi. Oke, saya kira nggak masalah. Karena ini kan sudah biasa.
Oke, sudah biasa dilakukan ya. Berikutnya, nah ini bagaimana menyelesaikan persamaan reaksi, itu penting sekarang. Oke, pokoknya nggak perlu dibaca, nanti langsung saja persamaannya. Oke, yang penting tuliskan simbol-simbolnya dulu dari atom per molekul atau atom atau molekul per reaksi. Begitu juga produknya. Oke, kemudian dari sana, nah, misalkan ini langsung saja. Gas etan bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Oke, jadi perhatikan, ini kan sesuai reaksinya. Nah, bagaimana menyelesaikan reaksinya? Oke, coba perhatikan deh ya, biar nggak ini, terutama yang terlambat. Oke, nah perhatikan kalau C-nya di sini sebelah kiri ada 2, sedangkan kanan baru 1, tinggal dikalikan 2 ya deh ya, benar ya? Oke, sekarang hidrogen di sebelah kiri ada 6, sebelah kanan ada 2. Oke, berarti tinggal mengalihkan 3 ya. Oke. Berikutnya, kalau oksigen sekarang, sebelah kiri hanya ada 2, sebelah kanan ada 7, berarti ini 7 per 2 kan ya? Oke. Nah, supaya biasanya kan persamaan reaksi merupakan bilangan bulat, berarti tinggal kalikan 2 saja. Jadi 2 C2H6 benar ya, ditambah dengan 7 O2 akan menghasilkan tinggal 4 CO2 dan 6 H2O. Benar ya? Oke, bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Dengan tangan saya, oke. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah inilah kaitan dengan koefisien reaksi. Oke, perhatikan. Nah, ini ya, penting di sini bahwa C2H6 tidak sama dengan C4H12. Oke, kita sudah tahu tadi kan ya, kaitannya dengan kimia atau rumus molekul daripada susah. Oke, saya kira langsung saja ini sudah. Oke. Oke, ini panjang. Yang penting sudah kan ya, sudah selesai kan ya. Oke, tinggal kalikan 2 tadi. Nah, sehingga menghasilkanlah seperti ini. Oke, saya kira nggak masalah. Jadi sekali lagi, persamaan reaksi itu sangat penting sekali. Oke, jadi sebelum menghitung massa produk dan sebagainya atau massa pereaksi, maka persamaan reaksi harus diselesaikan dulu. Oke. Nah, ini nanti. Nah, terakhir, tinggal mengecek apakah benar nggak bahwa jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Begitu juga kalau ada bilangan oksidasi, terutama adalah reaksi redoks, bahwa sebelum dan setelah reaksi, muatan harus sama. Oke, jumlah atom juga harus sama, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira nggak masalah, ini mengulang aja. Oke, nah ini berkaitan dengan reaksi, hubungan massa dengan reaksi sesuai dengan judul di depan. Oke, bagaimana kalau diketahui massa pereaksi, supaya menghasilkan massa produk, kan kira-kira seperti itu. Jadi massa ini harus ubah dulu menjadi mol. Oke. Karena kita sudah memiliki persamaan reaksi dari mol per reaksi, dari persamaan reaksi tadi saya bisa tahu mol daripada produk. Dari mol produk baru saya bisa ubah menjadi massa produk. Jadi tidak bisa langsung massa reaksi langsung berubah menjadi massa produk. Ya, oke. Jadi yang penting adalah molnya.
sesuai dengan persamaan reaksi. Oke, itu penting saya tekankan. Oke, kita langsung saja. Nggak usah. Nah, silakan Dek, bisa kerjakan langsung biar otaknya jalan, tangan juga harus jalan untuk mencet kalkulator kan ya. Kalau tangannya mencet kalkulator salah, ya hasilnya juga salah. Oke, metanol dibakar di udara sesuai dengan reaksi. Oke, reaksinya sudah diketahui lagi. Biasanya tidak diketahui ya reaksinya. Oke, ini dikasih tahu. Jika metanol sebanyak 209 gram, oke, dibakar, berapa massa air yang dihasilkan? Oke, berapa massa air yang dihasilkan? Silahkan Dek. Walaupun gampang, biasakan saya dari kecil dulu, dari paling sederhana dulu. Oke, saya kasih waktu. 235. Berapa? 235,125 gram. Oke, 235 gram. Ya, 235 gram air. Yang lainnya sama, Dek? Sama, Pak. Sama? Sama, Pak. Oke. Sama, Pak. Kalau sudah sama, kita langsung saja ya. Saya kira masalah. Persamaan reaksinya sudah tahu. Tinggal mengubah massa menjadi mol dulu. Oke. Massa menjadi mol. Oke. Dari sini kita bisa tahu, dari massa kita tahu molnya. Dari mol dengan persamaan reaksi, saya bisa mendapatkan mol daripada H2O. Nah, kalau mol H2O udah tahu, saya bisa cari massa H2O. Oke. Jadi, dari reaksi sudah tahu. Jadi, 2,9 gram metanol. Oke. Kita jadikan mol dulu. Ini kan molnya, mol daripada metanol. Kemudian dari persamaan reaksi, perbandingannya 4:2. Oke. 4:2. Oke, perhatikan. 4:2. Oke. Nah, ini kita tahu sekarang mol daripada H2O. Karena kita disuruh mencari massa, saya bisa kalikan dengan massa molekul daripada H2O. Oke. Nah, ini massa molekul daripada H2O. Oke, satunya gram per mol kan ya. Oke. Nah, sekarang tinggal dihapus-hapus. Oke. Pasti satuannya dalam gram, perhatikan kalau dihapus-hapus, benar nggak dihapus-hapus? Nah, perhatikan di sini. Oke, satuannya masih ada gram 1 yang belum dicoret. Inilah satuan daripada H2, yaitu gram daripada air. Oke, saya kira paling gampang ya, masih sederhana juga, walaupun sudah mulai menghitung-hitung ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah sekarang kaitannya dengan reaksi pembatas. Oke, reaksi pembatas. Jadi reaksi yang menentukan nanti produk kan kira-kira itu ya. Jadi reaksi pembatas adalah reaksi yang menentukan daripada produk yang dihasilkan. Nah, tergantung daripada yang mana habis bereaksi terlebih dahulu. Yang habis bereaksi itulah yang merupakan reaksi pembatas. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Oke, nah kalau saya punya di sini adalah gas NO. Perhatikan ini ada gas NO. Berapa gas NO? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan O2 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Pasti ada sisa ya. Oke, pasti ada sisa. Oke. Yaitu ada kelebihan oksigen. Kenapa kelebihan oksigen? Nanti kita bisa lihat ya, sesuai dengan reaksinya. Perhatikan. Kalau hasilnya adalah seperti NO2, nah perhatikan reaksinya kan seperti ini. Nah, ternyata ada dua sisa daripada O2. Oke, sesuai dengan. Nah, zat yang menentukan produk
itu jumlah yang paling kecil sesuai dengan reaksi. Sekali lagi, bukan langsung dari awal ya, sesuai dengan reaksi. Nah, itulah yang dikenal sebagai bereaksi pembatas. Oke. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kalau sudah tahu mol masing-masing, tinggal dibagi dengan persamaan reaksi, maksudnya koefisien reaksi, kemudian cari yang paling kecil. Nah, itulah yang menentukan bereaksi pembatas. Oke. Contoh. Nah, ini langsung contoh. Dalam suatu proses, 124 gram aluminium bereaksi dengan 601 gram besi oksida, yaitu feri oksida, yaitu besi 2 oksida. Menghasilkan aluminium oksida dan zat besi murni. Hitung massa daripada aluminium oksida yang dihasilkan. Silakan, Dek. gram. Berapa? 197. 197. Iya, 0,8. Oke, 197,8 gram. Al 2O3. Nah, yang pertama kita cari dulu mol daripada Al. Berapa mol Al? Jadi 124 dibagi dengan 27 ya. Berapa, Dek? Ya, coba lihat ya, lihat tangan saya juga ya, biar sama-sama ngeceknya. Jadi 124 dibagi dengan 27. Sama dengan 4,59 25 mol. Kira-kira itu ya. Kemudian mol daripada besi 2O3. Persamaan reaksinya sudah tahu. Berarti sama dengan besi ya, ini ya besi. Ya, berarti 601 dibagi dengan berapa? 2 kali 56 ditambah dengan 3 kali 16 ya. Jadi 601 dibagi. Boleh ralat, Pak. Ralat jawaban. Ralat, silakan. 234. Salah. 234,6. 34,6 harus teliti ya. Harus teliti. Perhatikan ini tangan saya. Jadi mol daripada 2O3 601 dibagi dengan 2 kali berat atom besi plus 3 kali 16. Jadi kira-kira 2 kali 56 tambah dengan 3 kali 16. Saya juga coret-coret ini. Jadi kira-kira di sini nilainya 3,75. Mudah-mudahan benar kalkulator saya ini. 6. Belakang koma lah ya. Mol. Perhatikan. Nah, sekarang sesuai dengan reaksi, jadi Al-nya sendiri tinggal 4,59
4,5925 dibagi, perhatikan di sini, dibagi 2. Oke. Pelan-pelan. 4,5925 dibagi 2 sama dengan 2,29625. Kan kira-kira itu ya, kalau besi 2O3 sesuai dengan reaksi, yaitu ini bagi 1 kan ya, yaitu 3,7563 dibagi 1, itu tetap ya 3,7563. Oke, perhatikan. Nah, kalau kita lihat perbandingan molnya setelah dibagi dengan bilangan oksidasi, kira-kira yang mana paling lebih kecil? Aluminium ya? Aluminium, Pak. Aluminium. Nah, karena aluminium lebih kecil, maka itulah merupakan pereaksi pembatas. Oke. Pereaksi pembatas. Nah, kalau pembatasnya sudah tahu, maka saya bisa mencari yaitu Al2O3. Jadi berapa? Agak itu setengah dari 2, maaf, kita tahu aluminium segini kan, ini menentukan daripada reaksi ya. Maaf, setengah dari 4,5925 kali dengan massa atom. Massa atom daripada AlO3. Oke? Bisa ngikutin? Untuk mencari pereaksi pembatas. Jadi reaksi pembatasnya adalah ini, karena jumlahnya lebih kecil setelah dibagi dengan koefisien reaksi. Oke? Bisa ngikutin ya? Bisa. Atau main coba-coba juga boleh. Kalau tidak mau menghitung seperti itu, main coba saja. Kalau adik misalkan masukkan misalkan besi 2O3 sebagai pereaksi pembatas, oke, pasti aluminium yang diperlukan berapa? Hampir 7 lebih ya. Oke, hampir 7 mol lebih. Nah, padahal aluminium yang dimiliki kan hanya 4,5, kan nggak mungkin dong, benar? Oke, saya ulang sekali lagi. Kalau saya masukkan besi 2O3 sebagai pereaksi pembatas yang sebanyak gini kan, maka berapa aluminium yang diperlukan? 2 kali dari ini kan ya? Yaitu kira-kira 7,5 ya, kira-kira 7,5 kan, kira-kira seperti ya. Padahal aluminium yang dimiliki kan hanya segini, 4,5, nggak mungkin dong ya. Kayak gitu saja. Kalau lebih ininya praktis saja, tinggal ini dibagi dengan koefisien reaksi masing-masing, carilah yang lebih kecil. Oke, nah itulah merupakan pereaksi pembatas. Oke, bisa ngikutin deh ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, kalau udah gitu tinggal menghitung saja. Nah, ini tinggal menghitung saja. Oke, yang penting sudah dapat pereaksi pembatas. Oke, ini saya hanya mengingatkan saja yang apa namanya, biasanya sering dikerjakan di SMA, atau main coba-coba juga boleh. Oke, jadi coba dulu yang satunya. Kalau itu udah masih ada yang sisa yang lainnya, artinya itu udah benar. Kalau misalkan reaksikan salah satu ternyata berkurang yang lainnya, udah nggak mungkin, berarti kebalikannya itu sebagai pereaksi pembatas. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, nah perhatikan di sini aluminium dan seterusnya, atau nah kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi apakah aluminium sebagai pembatas atau besi 2 sebagai pembatas, kan kira-kira. Nah, kalau kita hitung, tadi kan sudah aluminium ya. Nah, jadi perhatikan. Jadi inilah hasilnya kira-kira seperti itu ya. Maaf, tadi mana? Nah, jadi hasilnya sendiri adalah
Jadi sebagai nah ini jadi yang berperan sebagai reaksi pembatas adalah aluminium, karena kan kita kalau mulai aluminium diperlukan segini, tadi kan masih ada sisa besi ininya, berarti inilah sebagai pembatas. Kalau ada masukkan ini semua, otomatis aluminium yang diperlukan 2 kalinya dari ini kan ya, tapi nggak mungkin kan, makanya reaksi pembatasnya adalah yaitu aluminium. Bisa ngikutin deh ya? Bisa Pak, bisa. Bisa ya? Oke, ini pelan-pelan sebenarnya. Oke, biar adik bisa lebih mengingat kembali kira-kira seperti itu. Oke, ini bad net. Bisa kedengaran suara saya ya? Oke, mudah-mudahan. Oke, jadi setelah dihitung, maka kita tahu reaksi pembatasnya adalah aluminium. Nah, dari sanalah kita bisa baru reaksi. Karena aluminium yang menentukan yaitu produk yang dihasilkan. Nah, setelah dihitung, nah hasilnya pasti benar ya, sesuai dengan reaksi. Nah, 2, 3, 4 gram. Perhatikan Al2, Jadi ini yang menentukan nanti. Nah, inilah sebagai reaksi pembatas. Saya kira lanjut lagi ya. Mudah-mudahan bisa dikuasai. Nah, sekarang lagi dikit adalah mengenai yaitu randemen. Nah, randemen bahasa Indonesianya atau dikenal sebagai yield. Yield itu adalah yaitu banyaknya zat yang diperoleh secara percobaan atau real dibagi dengan hasil perhitungan. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi ada hasil secara teoritis. Hasil secara teoritis adalah hasil berdasarkan perhitungan secara teoritis, Jadi produk yang dihasilkan secara teoritis berdasarkan reaksi tadi, reaksi pembatas. Sedangkan hasil real atau aktual adalah hasil yang diperoleh berdasarkan percobaan. Berdasarkan percobaan. Realnya berapa? Hasil dibagi dengan hasil teoritis, nah itu dikenal sebagai randemen. Randemen atau persentase hasil. Persentase hasil boleh aja. Atau dikenal sebagai randemen. Pernah dengar ya? Pernah dengar deh randemen? Yang pernah dengar Pak cuman persen hasil. Persen hasil. Sama. Sebenarnya sama saja ya. Persen hasil atau randemen atau yield boleh saja ya. Jadi ini adalah hasil aktual, hasil percobaan dibagi dengan hasil yang diperoleh dari hasil perhitungan, kira-kira itu ya, atau hasil teoritis. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini sebentar contohnya. Oke, nggak ada contohnya ya. Oke. Yang penting persentase hasil. Oke, saya berikan contoh soal karya. Nah, saya lihat dulu beberapa contoh soal.
Oke, sebentar. Saya lagi cari-cari. Oke, saya langsung saja apa namanya share. Stop sharing dulu. Bisa kelihatan deh? Halo? Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, ini beberapa contoh reaksi, oke, yaitu 89105, yaitu bagaimana mencari yaitu ya rumus empiris atau rumus formula, oke, atau rumus molekul, misalkan 89 dan 105. Oke, suatu senyawa mengandung 47,08% karbon, 6,5% hidrogen, oke, dan 46,33 klorin. Oke, itu persen massa ya. Kemudian massa molar senyawa tersebut adalah 153 gram per mol. Oke, bagaimana rumus empiris dan rumus molekul dari senyawa tersebut? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, oke, suatu reaksi yang berkaitan dengan bahan bakar roket, yaitu besi dan aluminium oksida. Berapa massa besi oksida yang diperlukan dan aluminium, maksudnya berapa besi oksida dan aluminium yang harus digunakan untuk menghasilkan 15 gram besi. Oke. Kemudian berapa massa maksimum aluminium oksida yang dihasilkan? Oke, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan sebelum saya tutup, nanti saya akan berikan soalnya lewat WA Group.
Kalau ada pertanyaan atau yang perlu disucikan, kita punya waktu kira-kira antara 7 menit, 5 menit gitu. Silakan. Kalau ada problem, ada masalah, soal nanti akan saya kirim via WA group. Oke, mudah-mudahan apa yang saya berikan ya kaitannya dengan stokiometri, ini sudah menginjak ke stokiometri ya, bisa dimengerti. Saya akan nanti bisa lihat, bisa dikerjakan nanti ya soal-soalnya. Saya akan berikan beberapa contoh soal, bisa dikerjakan banyak sebenarnya ada soal. Oke, bisa dikerjakan nanti di rumah ya. Oke, sekali lagi pokoknya sering-sering lihat WA. Oke, saya akan lihat apa berikan melalui WA group. Kelas silakan. Kalau seandainya di belakang koma ada angka di belakang koma itu biasanya untuk soal itu diambil berapa angka, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, biasanya umumnya 3 di belakang koma biasanya ya. Setelah dibulatkan ya. Terima kasih, Bang. Oke. Umumnya sih kalau ujian-ujian juga seperti itu, 3 di belakang koma udah cukup setelah pembulatan ya. Oke, sekali lagi selamat pagi semua. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat, jaga kesehatan sesuai dengan prokes 5M ya.